Kompas Petang berlanjut dengan topik lainnya, Saudara. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak Kapolri turun tangan untuk kepastian proses hukum terhadap mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Pasalnya hingga 100 hari usai ditetapkan sebagai tersangka, Firly tidak kunjung ditahan. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang diwakili Abraham Samad, Saud Situmorang, Novel Baswedan, dan beberapa orang lainnya membawa langsung surat yang ditujukan untuk Kapolri ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat siang. Ada 3 poin dalam surat yang dilayangkan. Di antaranya, meminta Kapolri memanggil Kapolda Metro Jaya sebab berkas perkara Firly sudah 3 kali bolak-balik dari Kejaksaan Tinggi DKI ke Mapolda. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Kapolri segera menahan Firly untuk memudahkan proses penyidikan. Kapolri pun diminta memastikan proses hukum Firly bebas dari konflik kepentingan. Sebenarnya memang di dalam KUHP sendiri dinyatakan penahanan itu menjadi salah satu syarat subjektif. Maka sangat pantas dan sangat layak kasus Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana pemerasan itu segera dilakukan penahanan. Perlu dipahami, Saudara, pada Senin 26 Februari lalu, Firly Bahuri seharusnya menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun, lagi-lagi Firly absen. Sejak ditetapkan Firly sebagai tersangka pada November 2023 lalu, ia sudah 2 kali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka dirinya. Namun, gugatan pertamanya ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah lebih dari 100 hari pasca Firly Bahuri berstatus sebagai tersangka dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo, ia belum juga ditahan. Padahal ancaman hukumannya dikenakan di atas 5 tahun penjara. Apa yang menahan polisi menahan Firly? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 Abraham Samad dan anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Kami juga menantikan kehadiran Kadif Bin Kumpolri 2007-2009 Arianto Sutadi. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Selamat sore. Nah, Pak Arianto sudah bergabung bersama kami saat ini. Pak Arianto, selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Dalam surat Pak Samad, Anda bersama dengan teman-teman koalisi menyurati kepada Kapolri. Sementara kasus kita paham ini diusut di Polda Metro Jaya. Kenapa harus menyurati Kapolri? Ya, karena kan begini ya, kepolisian ini birokratis dan terstruktural, beda dengan KPK ya. Oleh karena itu, walaupun misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak Polda, tentulah itu tidak bisa terlepas begitu saja untuk dikontrol dari tingkat yang paling di atas, dalam hal ini Kapolri. Oleh karena itu, kita bersuratlah pada Kapolri, karena menurut informasi dari teman-teman yang ada di kepolisian juga, mantan penyidik KPK, katanya bahwa Karyoto Kapolda sebenarnya juga sudah berkeinginan untuk segera melakukan penahanan. Namun demikian belum ada perintah, belum ada persetujuan dari Kapolri sehingga beliau belum berani melakukan penahanan. Itu yang saya dapatkan kabar dari teman-teman mantan penyidik KPK yang bertugas, yang ada sekarang di kepolisian. Oleh karena itulah sehingga mendorong kita untuk menyurat kepada Kapolri langsung agar supaya kasus ini menjadi perhatian serius. Karena menurut saya kasus ini kan menjadi perhatian publik. Semua publik memperhatikan kasus ini. Kenapa publik memperhatikan kasus ini? Karena ini kasus menurut hemat saya adalah kasus yang luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Ada seorang penegak hukum, seorang pemberantas korupsi yang seharusnya menegakkan hukum, yang seharusnya melakukan pemberantasan korupsi. Tapi yang terjadi justru yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi ini luar biasa kejahatan yang dilakukan. Tidak bisa diterima akal sehat. Sehingga menurut saya ini harus menjadi perhatian yang serius. Belum lagi kalau kita lihat sudah 100 hari lebih ya. Ada perkembangan.
Saya paham betul bahwa di dalam KUHP itu sendiri dinyatakan bahwa ya kewenangan untuk melakukan penahanan itu menjadi kewenangan yang sifatnya subjektivitas Oke. oleh penyidik. Kita paham. Oke. Tapi di dalam KUHP juga dijelaskan bahwa hukuman ya atau ancaman hukuman yang 5 tahun ke atas, maka itu juga seyogyanya dilakukan penahanan terhadap orang yang sudah ditetapkan tersangka. Oke, saya coba Memang, tanyakan hal kalau itu kita kepada, lihat- tahan dulu Pak Samad, saya harus tanyakan dulu ke Pak Arianto. Ini kenapa apa sebetulnya membuat Kapolri tidak kunjung akhirnya memerintahkan kepada Kapolda untuk menahan Firly Bahuri? Kalau saya kira ya untuk menahan sama enggak itu sebetulnya kewenangan penyidik ya, tidak harus menunggu dari Kapolri. Terutama ini kasus ini kan yang menangani kan Kapolda. Jadi Kapolda pun tidak perlu memerintahkan sebenarnya, itu tergantung daripada penyidik sendiri yang menentukan apakah dia itu perlu ditahan apa tidak. Nah, saya tidak tahu ini kenapa selama ini kok sampai Polda tidak pernah menahan. Dulu saya perkirakan dia tuh tidak berani menahan karena ragu-ragu ya kemungkinan apakah berkas ini diterima di jaksa apa tidak. Sehingga apabila ditahan di luar kemudian oleh jaksa dikembalikan lagi nggak kunjung selesai, takut masa penahanannya habis. Sehingga waktu itu karena Firly dianggap masih kooperatif ya gitu, kapan dipanggil masih bisa datang, maka kemudian tidak dikenakan penahanan. Tapi sekarang begitu ternyata berkas itu oleh jaksa dinyatakan tidak lengkap, maka harusnya kan penyidik Polda Metro itu melengkapinya gitu. Tapi kemudian saya dengar kemarin katanya Firly tidak tahu keberadaannya di mana gitu. Ya, dari penasihat hukum juga mengatakan demikian. Nah, seandainya memang demikian ya sekarang harusnya berubah menjadi penangkapan, harusnya begitu. Jadi, tapi intinya penahanan itu bukan perintah dari Kapolri. Ini kan kasus penyidikan biasa ya, walaupun itu luar biasa karena tersangkanya seorang mantan jenderal polisi. Tapi kan pernah juga dulu Pak Teddy juga mantan jenderal polisi juga landai-landai saja itu kayak itu ditahan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Itu kira-kira yang saya bisa jelaskan dalam konteks ini. Oke, ini masalah penahanan semacam ini Kompolnas melihatnya gimana? Prosesnya tuh harusnya gimana dan ada apa yang salah sebetulnya sampai lempar-lemparan begini? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh senior kita Pak Arianto itu kami setuju itu sudah sering kami sampaikan. Nah, yang kedua, semula memang kami menyarankan agar ini ditangani oleh Barreskrim, tapi ini sudah berjalan dan diyakinkan bahwa Polda Metro Jaya profesional, maka ini terus yang kita dorong. Nah, terkait dengan penahanan ini, ya alasan subjektif dan objektif yang di KUHP itu kan sudah sangat jelas gitu. Kalau secara objektif ya sudah patut ditahan. Hanya seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi itu kaitannya dengan alasan subjektif yang diyakinkan tidak menghilangkan barang bukti. Tapi kalau sudah seperti ada informasi tidak bisa dideteksi di mana posisinya, tentu alasan subjektif itu bisa menjadi tidak dipertimbangkan karena diindikasikan akan menghilang, maka SOP-nya itu kan namanya sudah tersangka dan itu sudah putusan pra peradilan sah, penyidik kewenangannya harus tetap kita hormati, hanya kewenangannya kalau dalam perkembangan seperti sekarang ini memang sepatutnya sudah dikeluarkan surat penangkapan. Ketika tidak ditemukan maka SOP selanjutnya kan dibuat daftar pencarian orang. Karena dalam KUHP pun juga sudah ada memerintahkan bisa ditahan kalau sudah ada ancaman pidana di atas 5 tahun ya Pak? Ya, itu alasan objektifnya sudah terpenuhi sebenarnya untuk dilakukan penahanan. Hanya dalam pantauan Kompolnas yang sering kami lakukan koordinasi, FP itu akan ditahan. Nah, cuman ya biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto itu, terkadang dalam penyidikan terkait dengan pelimpahan berkas di jaksa penuntut umum, hal-hal yang harus dilengkapi apabila ada petunjuk, penyidik tidak ingin kehabisan waktu untuk melakukan penahanan sehingga penahanan itu disesuaikan dengan itu. Nah, ini tentu sekali lagi ini ada pada kewenangan penyidik. Namun dalam perkembangannya kami terus mendorong agar ini profesional terkait dengan petunjuk-petunjuk jaksa yang itu dirasa belum lengkap dan masih ada, tentu itu harus dipenuhi.
Dorongan Jangan itu datang dalam bentuk surat atau dalam bentuk pernyataan atau gimana Pak dari Kompolnas? Ya tentu kami kan sebagai pengawas fungsional Polri terhadap integritas dan kinerja, kita bisa berkoordinasi secara informal, juga bisa berkoordinasi secara formal, tidak kaku ya, fleksibel. Namanya ini dalam pantauan kan kasus ini menyita perhatian publik, tentu koordinasi yang lebih cepat terus kami lakukan. Seperti informasi bahwa akan dilakukan penahanan itu sudah sering kami dapatkan. Hanya sekarang kami dorong sepanjang ini profesional pasti akan ditahan. Baik, Pak Samad, ada yang juga menduga bahwa kasus ini yang tarik ulur seperti ini juga ada dugaan muatan politis. Anda juga menangkap hal demikian? Itu kan spekulasi-spekulasi yang berkembang ya, sangat sulit dibuktikan. Tapi saya ingin berbicara dalam konteks penegakan hukum ANSI semata ya. Kita abaikan semua anasir-anasir seperti itu karena itu susah mendapat kepastiannya. Yang jelas menurut saya ada asas hukum yang harus dipatuhi. Equality before the law ya. Artinya apa? Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jangan misalnya ya, nanti ada kesan di tengah-tengah masyarakat. Karena Pak Firly ini mantan ketua KPK, dia pensiunan bintang 3, sehingga dia mendapat privilege. Ya, tidak disamakan dengan penjahat-penjahat lain. Penjahat-penjahat lain, pencuri ayam di pasar, kalau didapat, ya ditangkap, itu langsung dijobloskan ke penjara. Padahal kan kejahatannya sama-sama mencuri, mengambil hak orang lain. Ini yang kita tidak mau ya. Karena apa? Karena kalau ini terjadi, kita khawatir ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kita harus menjaga trust ya. Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat agar supaya dia tetap melihat bahwa law enforcement yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu betul-betul berkeadilan dan tanpa pandang bulu. Sebenarnya itu yang ingin kita jaga. Apalagi kalau dilihat ya, bahwa Firly ini kan selama pemeriksaannya pernah juga mangkir beberapa kali. Sebenarnya sudah ada alasan ya, sudah ada alasan oleh penyidik untuk melakukan penahanan sebelum seperti yang terjadi sekarang. Kalau tadi Pak Rianto katakan bahwa sudah ada informasi yang bersangkutan melarikan diri atau tidak ditahu keberadaannya. Ya, ini karena harusnya menurut saya sejak dari awal itu sudah diantisipasi. Termasuk ada isu saling sandra kasus antara Pak Karyoto dengan Pak Firly. Anda menangkapnya gimana tuh? Kenapa Mas? Ada saling sandra kasus antara Pak Karyoto dengan Pak Firly di balik tarik ulur kasus yang di Polda Metro Jaya ini. Anda menangkap juga itu berhubungan? Makanya kemudian tarik ulur kasus ini panjang sekali? Itu kan spekulasi yang berkembang ya, susah dibuktikan. Tapi saya lebih melihat kepada berbicara dalam aspek penegakan hukum semata, bahwa seharusnya saya paham betul yang tadi sering disampaikan orang bahwa penahanan itu menjadi alasan subjektif penyidik. Kalau dia menganggap wajar ditahan dan tidak wajar ditahan itu menjadi kewenangan. Tapi jangan lupa di dalam KUHP juga itu nyata-nyata sudah dijelaskan bahwa ancaman hukuman terhadap seseorang ya yang melakukan tindak pidana di atas 5 tahun, maka itu juga bisa dilakukan penahanan. Ingat bahwa pasal yang dikenakan Firly kalau pemerasannya itu memang 5 tahun, tapi Anda lihat pasal lain itu ada pasal 12A gratifikasi, itu ancamannya 12 tahun. Makanya sebenarnya sejak dari awal sudah bisa dilakukan penahanan. Tapi saya paham juga yang tadi disampaikan Pak Rianto, mungkin pada saat awal-awal dikhawatirkan pemberkasannya belum rampung, sehingga kalau buru-buru ditahan nanti habis masa penahanannya. Oleh karena itu tidak buru-buru ditahan, tapi kan ini sudah hampir 100 hari. Sehingga kalau begitu Anda menilainya kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kapolda untuk kasus Firly ini gimana? Kelihatannya agak aneh menurut saya ya. Dan orang bisa bertanya-tanya ini ada apa gitu. Kenapa sampai takut menahan Firly? Memangnya Firly ini siapa? Kan orang bertanya-tanya, dia kan manusia biasa, sama kita semua ini ya. Oleh karena itu menurut saya ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat banyak, sehingga tadi timbul spekulasi yang tadi Anda katakan, bahwa ada orang mengatakan bahwa ada
salin sandra. Oleh karena itu spekulasi ini kita harus tepis, kita harus tutup dengan keseriusan aparat dalam hal ini penyidik untuk segera menuntaskan dan melakukan penahanan agar supaya spekulasi atau isu yang berkembang bahwa ada salin sandra itu menjadi tidak terbukti. Tapi Sehingga kalau seberapa yakin surat Anda bersama dengan teman-teman koalisi ini bakal dijawab oleh Kapolri, Pak? Saya nggak tahu persis, tapi yang jelas kita sudah sampaikan, mudah-mudahan ditanggapi, tapi paling tidak menurut saya, ini juga harus menjadi perhatian Polda maupun Kapolri. Kita paham bahwa kewenangan penahanan itu ada di tangan penyidik. Oke. Tapi kalau di kepolisian, nggak mungkin lah. Aku ini sudah 30 tahun jadi lawyer ya. Nggak berani itu seorang penyidik di kepolisian tiba-tiba menahanan kalau tidak ada perintah dari atasan. Oke. Beda misalnya kalau di institusi lain. Udah 30 tahun ya aku jadi jadi lawyer ya. Jadi Baik. tahu betul di sana. Oke, Pak Nggak Arianto. berani itu penyidik menahan kalau nggak ada perintah dari atas. Oke, Pak Arianto, seberapa yakin Anda bahwa surat dari teman-teman koalisi ini bakal dijawab oleh Kapolri? Itu surat itu pasti tidak akan dijawab oleh Pak Kapolri, Pak. Tetapi yang akan menjawab adalah nanti penyidiknya dengan tindakan apakah dia itu menindaklanjuti dengan penahanan atau tidak. Jadi surat oleh Pak Abraman Samad tadi ya kepada Polri itu alamatnya mestinya kepada penyidik, cukup kepada penyidik karena ini kewenangan untuk menahan ini kepada penyidik saja kok. Pak Kapolri tidak akan cawe-cawe ke situ lah gitu. Walaupun katanya kabarnya itu ada perintah gitu dan sebagainya. Tapi kalau sudah contoh beredar isunya seperti ini, bergulir seperti ini di muka publik, itu respon Kapolri bakal gimana ya? Ya Pak Kapolri paling menekan pada Kapolda Metro, coba itu ditanggapi itu gitu. Tetapi kalau perhitungan saya Pak ya, seandainya dulu itu Firly itu ditahan sesuai dengan tuntutan publik pada waktu awal, sekarang udah habis tuh masa penahanannya, sementara berkasnya belum selesai, gitu loh. Jadi untung dia belum ditahan, sehingga sekarang dia untuk menahan ada alasan yang cukup kuat gitu. Saya ingin menegaskan lagi ya, aturan hukum itu lengkap Pak. Untuk penahanan itu syaratnya objektif itu tadi ukuran hukumannya 5 tahun lebih atau pasal-pasal tertentu gitu. Tapi subjektifnya adalah kepada penyidik, bukan kepada atasan penyidik, bukan ada pengawas penyidik, tapi penyidik itu sendiri. Harusnya dia itu yang menyatakan apa dia perlu nahan apa tidak. Nah sekarang ternyata ya itu berkas nggak selesai juga, sehingga kan dia butuh waktu. Sementara si Firly mau dipanggil nggak datang, berarti kan itu tambah lama. Makanya sudah kesempatannya lah sekarang kalau penyidik itu melakukan penahanan kepada si Firly itu kurang lebih begitu. Tetapi sekali lagi kembali pada penyidik ini, ya betul nggak itu cukup nggak buktinya selama ini, mulai dari dia menetapkan penyidikan itu bisa menjadi berkas yang diterima oleh JPU itu ukurannya. Jadi keseriusan daripada polisi sekarang Pak diukur daripada tindak lanjut itu. Nanti kita lihatlah apakah berkas ini kemudian diterlantarkan atau kemudian dengan DPO dan kemudian menyerahkan berkas bersama dengan tersangkanya apabila itu sudah dinyatakan dengan lengkap. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Sehingga Kompolnas akan menyikapinya bagaimana kemudian? Apakah akan ada arahan atau instruksi, rekomendasi begitu kepada Kapolda untuk segera menindak ini, mengarahkan kepada penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Firly? Kalau Pak Kapolda itu sudah sering menyampaikan ke kami, ini tetap kita profesional, tidak ada unsur-unsur apapun. Hanya dalam rencana kami nanti kami akan berkoordinasi dengan Komisi Kejaksaan agar kasus ini sama-sama kita kawal dari aspek jaksa penuntut umum, nanti kita bisa berkolaborasi dengan Komisi Kejaksaan sebagai pengawas jaksa. Ini terkadang ada yang belum satu kesepahaman itu biasa antara penuntut dan penyidik sehingga menjadi bolak-balik. Tapi sekali lagi berkas ini harus dilengkapi secara profesional. Kalau memang sudah diindikasikan akan melarikan diri tidak terdeteksi, saya kira nanti kami menyarankan dipertimbangkan untuk mengeluarkan surat penangkapan. Itu kira-kira ke depan agar publik melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya ini profesional. Baik, singkat saja Pak Samad, Anda juga bakal bersurat ke pihak Polda untuk segera mengusut kasus ini? Begini, seperti tadi saya katakan, saya ini sudah hampir 30 tahun jadi lawyer. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Arianto tadi itu betul. Bahwa kewenangan penahanan itu ada penyidik.
Tapi di institusi kepolisian tidak seperti itu, Pak Rianto. Kita harus juga buka mata bahwa setiap penyidik mau melakukan penahanan, dia harus melakukan koordinasi kepada atasannya. Apakah dia diizinkan atau belum diizinkan? Itu yang terjadi. Oleh karena itulah kita melihat bahwa ada kondisi seperti itu sehingga kita harus menyurati kepada pimpinan yang bersangkutan. Dalam hal ini Pak Polri. Jadi sebenarnya itu intinya sederhana aja. Pak Rianto ini pura-pura aja nggak tahu menurut saya. Itu sudah bukan rahasia umum Pak Rianto. Nah ada penyidik di sana berani menahan Firly kalau tanpa ada perintah dari atas. Nggak percaya saya. Itikat baik inilah yang sama aja semua kasusnya Sapa Sampo. Yang kemarin narkoba itu kan selalu dilakukan penahanan, ini kok enggak. Baik, itikat dari pihak kepolisian untuk mengusut ini juga menarik untuk kita cermati bersama. Para narasumber, terima kasih sudah hadir dalam diskusi Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore.